Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri Natasha Elvin Maharani, BP 1910532032, dan rekan saya itu Muhammad Irfan dengan BP 1910531006, dan Faras Haria Almesa dengan BP 1910532004. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analyzing Systems Using Data Dictionary. Nah, materi yang akan kita sampaikan ini terbagi atas 4, yaitu ada The Data Dictionary, yang kedua ada The Data Repository, yang ketiga ada Creating the Data Dictionaries, dan yang keempat adalah Using the Data Dictionary. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu ada The Data Dictionary. Yang pertama adalah kamus data. Kamus data adalah pedoman referensi data tentang data, yaitu metadata yang dikompilasikan oleh analisis sistem untuk memandu mereka dalam melakukan analisis dan perancangan. Nah, sebagai dokumen, kamus data itu mengumpulkan dan mengoordinasikan istilah data tertentu dan menegaskan arti setiap istilah data untuk setiap orang dalam organisasi. Nah, salah satu alasan penting dalam memelihara kamus data adalah dengan menjaga kemurnian data, yang artinya data itu harus konsisten. Nah, selain itu, ada kamus data otomatis atau Automate Data Dictionaries yang menjadi penting untuk sistem besar yang menghasilkan ribuan elemen data yang memerlukan katalogisasi dan referensi silang atau cross-referencing. Nah, karena fitur ini mencegah program tidak berjalan dengan lancar, karena perubahan yang belum diterapkan di seluruh program berbagi yang belum diperbarui. Nah, banyak sistem manajemen basis data atau database sekarang dilengkapi dengan kamus data otomatis. Nah, ada yang beberapa data terkomputerisasi secara otomatis membuat katalog item data saat pemrograman selesai, dan sedangkan ada juga kamus data sederhana yang hanya menyediakan template yang diisi secara manual dengan cara yang seragam untuk setiap entry. Nah, selain untuk dokumentasi dan mengurangi redundansi data, kamus data itu memiliki fungsi lain. Yang pertama ada memvalidasi diagram alir data atau DFD untuk kelengkapan dan akurasi. Dan yang kedua memberikan titik awal untuk mengembangkan screen dan laporan. Dan yang ketiga menentukan isi data dengan yang disimpan di dalam file. Yang keempat ada mengembangkan logika untuk proses diagram alir data atau DFD. Dan yang terakhir adalah untuk membuat XML atau Extensible Markup Language. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the data repository. Nah, untuk kamus data yang berisi informasi tentang data dan prosedur, kumpulan informasi proyek yang lebih besar disebut dengan repository. Konsep repository adalah salah satu dari banyak dampak alat jasa dan mungkin berisi tentang informasi data yang dikelola oleh sistem, termasuk aliran data, penyimpanan data, struktur rekaman, elemen, entitas, dan pesan. Yang kedua, logika prosedural dan kasus penggunaan. Yang ketiga, desain layar dan laporan. Yang keempat, hubungan data, seperti bagaimana satu struktur data terkait dengan yang lain. Yang kelima, persyaratan proyek dan pengiriman sistem akhir. Yang terakhir yaitu informasi manajemen proyek, seperti jadwal pengiriman, pencapaian, masalah yang perlu diselesaikan, dan pengulangan proyek. Untuk kamus data itu dibuat dengan memeriksa dan menggambarkan isi aliran data, penyimpanan data, dan proses, seperti yang ada pada gambar di slide PPT ini, di mana untuk setiap penyimpanan data dan aliran data harus didefinisikan dan kemudian diperluas untuk memasukkan rincian elemen yang dikandungnya. Logika setiap proses harus dijelaskan menggunakan data yang mengalir, masuk, atau keluar dari proses. Nah, untuk kelalaian dan kesalahan desain lainnya harus dicatat dan diselesaikan. Untuk mengilustrasikan bagaimana entry kamus data dibuat, kita bisa menggunakan contoh divisi katalog Worldtrend, yang mana perusahaan ini bergerak dalam penjualan pakaian dan barang-barang lainnya melalui pesanan surat menggunakan sistem pesanan telepon bebas pulsa atau mengirim fax formulir pesanan surat, dan melalui internet menggunakan formulir web yang disesuaikan. Terlepas dari asal urutan, data yang mendasari yang ditangkap oleh sistem adalah sama untuk ketiga metode ini. Nah, untuk formulir urutan Worldtrend yang ditunjukkan pada gambar yang ada di PPT ini,
itu memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang ada dalam kamus data. Yang pertama, kita bisa melihat adanya penyimpanan nama, alamat, dan nomor telepon orang yang melakukan pemesanan. Nah, maka kita perlu membahas rincian pesanannya yang berupa deskripsi itemnya atau item number, terus size color, dan price item totalnya. Seperti yang ada di sini. Dan setelah kita melakukan ini, data ini bisa disimpan untuk digunakan di masa yang mendatang. Selanjutnya, kita masuk ke definisi aliran data. Nah, aliran data ini biasanya merupakan komponen pertama yang akan didefinisikan. Input dan output sistem ditentukan dari yang mewawancarai, mengamati pengguna, dan menganalisis dokumen dan sistem lain yang ada. Informasi yang diambil untuk setiap aliran data dapat diringkas menggunakan formulir yang berisi yang pertama yaitu ID, nomor identifikasi opsional. Dan terkadang ID ini dikodekan menggunakan skema untuk mengidentifikasi sistem dan aplikasi dalam sistem. Nah, bisa kita lihat di gambar data flow description. Nah, untuk yang kedua yaitu nama deskriptif, yang mana ini dicontohkan customer order. Nah, nama deskriptif ini adalah teks yang harus muncul pada diagram dan dirujuk dalam semua deskripsi menggunakan aliran data. Selanjutnya adalah deskripsi umum dari aliran data. Ada di gambar ini deskripsinya. Yang selanjutnya yaitu sumber aliran data. Yang mana sumbernya ini bisa menjadi entitas eksternal, proses, atau aliran data yang berasal dari penyimpanan data. Selanjutnya tujuan dari aliran data. Nah, yang keenam itu indikasi apakah aliran data adalah catatan yang memasukkan atau meninggalkan file atau catatan yang berisi laporan, formulir, atau layar. Seperti ini. File, screen, report, from, atau internal. Nah, yang selanjutnya yaitu nama struktur data yang menggambarkan elemen yang ditemukan dalam aliran data ini. Nah, untuk aliran data sederhana bisa jadi satu atau beberapa elemen. Selanjutnya itu area untuk komentar atau notasi lebih lanjut tentang aliran data. Nah, bisa kita lihat di gambar ini itu tulisannya adalah komen. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai penjelasan mengenai struktur data. Struktur data biasanya dijelaskan menggunakan notasi aljabar. Metode ini memungkinkan analis untuk menghasilkan pandangan dari elemen-elemen yang membentuk struktur data bersama dengan informasi tentang elemen-elemen tersebut. Misalnya, analis akan menunjukkan apakah ada banyak elemen yang sama dalam struktur data atau kelompok berulang, atau apakah dua elemen mungkin ada saling eksklusif satu sama lain. Untuk notasi aljabar itu ditandakan dengan tanda sama dengan, maksudnya ya, tanda sama dengan itu disimbolkan dengan sama dengan yang berarti terdiri dari. Untuk tanda plus itu berarti dan. Untuk tanda kurung lengkung ini itu menunjukkan elemen berulang. Untuk tanda kurung lengkung itu juga disebut dengan kelompok berulang atau tabel. Nah, mungkin ada satu elemen berulang atau beberapa dalam kelompok. Untuk kelompok berulang mungkin memiliki kondisi seperti jumlah pengulangan tetap atau batas atas dan bawah untuk jumlah pengulangan. Selanjutnya itu tanda kurung siku. Untuk tanda kurung siku ini mewakili salah satu situasi. Salah satu elemen mungkin ada atau yang lain, tetapi tidak keduanya. Dan selanjutnya itu tanda kurung kurawal. Nah, ini itu mewakili elemen opsional. Nah, untuk elemen opsional dapat dibiarkan kosong di layar entry dan mungkin berisi spasi atau nol untuk bidang numerik dalam struktur file. Bisa kita lihat di gambar yang ada di PPT, ini merupakan contoh dari penggunaan notasi aljabar. Di mana untuk customer order, ini ada sama dengan, yaitu berarti dan, terdiri dari, yaitu terdiri dari customer number, customer name, address, telepon, dan lain-lainnya. Nah, bisa kita lihat sampai ke bawah, itu kalau yang metode of payment itu dilambangkan dengan tanda kurung siku. Nah, untuk metode pembayaran ini kita bisa memilih salah satu. Nah, salah satunya itu bisa kita pilih antara check, charge, atau money order. Nah, juga sama dengan credit card type. Untuk itu kita bisa memilih tipe kartu kreditnya itu yaitu World Trend, American Express, Mastercard, atau Visa. Baik, selanjutnya kita masuk mengenai struktur data logis dan fisik. Ketika struktur data pertama kali didefinisikan, hanya elemen data yang akan dilihat pengguna, seperti nama, alamat, dan saldo yang jatuh tempo yang disertakan. Tahap ini adalah desain logis yang menunjukkan data apa yang dibutuhkan bisnis untuk operasi sehari-harinya.
Dengan menggunakan desain logis sebagai dasar, analis kemudian merancang struktur data fisik yang mencakup elemen tambahan yang diperlukan untuk menguatkan sistem. Contoh elemen desain fisik yang pertama, bidang utama yang digunakan untuk menemukan catatan dalam tabel database. Yang kedua, kode untuk mengidentifikasi status catatan induk. Yang ketiga, itu kode transaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis catatan ketika file berisi jenis catatan yang berbeda. Yang keempat, mengolah entry group yang berisi hitungan berapa banyak item yang ada di grup. Yang kelima, batas jumlah item dalam kelompok berulang. Dan yang terakhir, kata sandi yang digunakan oleh pelanggan yang akses situs web. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Yang mana di gambar ini merupakan contoh struktur data untuk laporan penagihan pelanggan yang menunjukkan bahwa garis pesanan, ini order line, garis pesanannya ini adalah item berulang dan catatan struktural. Batas order line adalah 1 hingga 5. Bisa kita lihat 1 hingga 5 yang menunjukkan bahwa pelanggan dapat memesan dari 1 hingga 5 item di layar ini, dan item tambahan akan muncul pada pesanan berikutnya. Nah, notasi grup berulang mungkin memiliki beberapa format lain. Dan jika grup mengulangi jumlah waktu yang tetap, jumlah itu ditempatkan di sebelah penjepit pembuka, seperti dalam 12. Itu 12 itu artinya itu penjualan bulanan, di mana dalam 12 bulan ada dalam 12 bulan dalam setahun. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai elemen data. Setiap elemen data harus didefinisikan sekali dalam kamus data dan juga dapat dimasukkan sebelumnya pada formulir deskripsi elemen seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Nah, untuk yang pertama itu ID. ID ini merupakan entry opsional yang memungkinkan analis untuk membangun entry kamus dalam data otomatis. Ya, ini. Selanjutnya itu nama. Nama itu berupa customer number, yang mana namanya ini harus deskriptif, unik, dan berdasarkan apa elemen yang biasa disebut sebagai sebagian besar program atau oleh pengguna utama elemen. Selanjutnya alias. Nah, alias ini merupakan sinonim atau nama lain untuk elemen. Alias adalah nama yang digunakan oleh pengguna yang berbeda dalam sistem yang berbeda. Misalnya, nomor pelanggan, itu aliasnya itu receivable account number atau yang disebut juga dengan nomor rekening piutang atau nomor klien. Selanjutnya itu deskripsi singkat tentang elemen, dan terdiri dari elemen dasar, yang mana salah satu yang awalnya masuk ke dalam sistem seperti nama pelanggan, alamat, atau kota. Nah, elemen dasar harus disimpan dalam file. Untuk elemen turunan itu dibuat oleh proses sebagai hasil dari perhitungan atau serangkaian pernyataan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke panjang elemen. Nah, untuk panjang elemen itu seperti gambar ini. Untuk panjang elemen itu beberapa elemen memiliki panjang standar. Di Amerika Serikat itu misalnya panjang untuk singkatan nama negara, kode pos, dan nomor telepon semuanya standar. Nah, untuk elemen lain, panjangnya dapat bervariasi dan komunitas analis dan pengguna harus bersama-sama memutuskan panjang akhir berdasarkan pertimbangan berikut. Yang pertama, panjang jumlah numerik harus ditentukan dengan menghitung jumlah terbesar yang mungkin akan dikandung oleh jumlah tersebut, dan kemudian memungkinkan ruang yang wajar untuk ekspansi. Selanjutnya, bidang nama dan alamat dapat diberikan panjang berdasarkan tabel. Nah, di sini bisa kita lihat untuk last name atau nama belakang itu terdiri dari atau panjangnya itu 11 karakter. Nah, yang akan mengakomodasi 98% dari nama belakang yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini presentasi data yang sesuai menurut yang ada di negara Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk bidang lain, sering berguna untuk memeriksa atau sampel data historis yang ditemukan dalam organisasi untuk menentukan panjang bidang yang sesuai. Nah, jika elemennya ini terlalu kecil, data yang perlu dimasukkan akan terpotong. Analis harus memutuskan bagaimana hal itu akan mempengaruhi output sistem. Misalnya, jika nama belakang pelanggan itu terpotong, surat biasanya masih bisa dikirimkan, masih bisa ditolerir. Namun, jika alamat emailnya terpotong, alamat tersebut akan dikembalikan karena tidak valid atau tidak ditemukan dalam data. Selanjutnya, tipe data numerik, yang mana tanggal, abjad, varchar atau karakter, yang kadang disebut juga dengan alphanumerik atau teks, data teks. Untuk data varchar mungkin berisi sejumlah karakter hingga batas ditetapkan oleh perangkat lunak database.
Nah, bisa kita lihat ini terdiri dari tipe-tipe data dan juga tipe-tipe data ini memiliki arti di setiap tipe datanya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya itu format input dan output harus disertakan menggunakan simbol pemberian khusus untuk menunjukkan bagaimana data tersebut harus disajikan. Untuk yang ke-9 itu kriteria validasi untuk memastikan bahwa data yang akurat ditangkap oleh sistem. Elemen ini bersifat diskrit, yang berarti mereka memiliki nilai tetap tertentu atau kontinu dengan rentang nilai yang halus. Nah, kriteria pengeditannya itu yang pertama, rentang nilai cocok untuk elemen yang berisi data kontinu. Yang kedua, daftar nilai ditunjukkan jika datanya diskrit. Yang ketiga, tabel kode cocok jika daftar nilainya luas. Dan yang terakhir, untuk kunci atau indeks elemen, digit check sering disertakan. Dan yang untuk poin ke-10 atau poin yang terakhir, yang mana setiap nilai default elemen mungkin memiliki. Nilai default ditampilkan pada layar entry dan digunakan untuk mengurangi jumlah keying yang mungkin harus dilakukan operator. Biasanya, beberapa bidang di setiap sistem memiliki nilai default. Saat menggunakan daftar GUI atau daftar turun bawah, nilai default adalah yang saat ini dipilih dan disorot. Nah, selanjutnya area komentar atau komentar tambahan. Selanjutnya kita masuk ke data store. Untuk data store ini, penyimpanan datanya dibuat untuk setiap data yang berbeda entitas yang disimpan. Artinya ketika elemen dasar aliran data dikelompokkan bersama untuk membuat catatan struktural, penyimpanan data dibuat untuk catatan struktural yang unik. Nah, untuk format kodenya itu terdiri dari X. X ini dapat memasukkan atau menampilkan atau mencetak karakter. Yang 9 itu memasukkan atau menampilkan hanya angka. Yang Z itu menampilkan angka 0 di depan sebagai spasi. Koma, memasukkan koma ke dalam tampilan numerik, titik, sisipkan titik ke tampilan numerik, pada garis miring, itu sisipkan garis miring ke tampilan numerik, spasi itu menyisipkan tanda hubung ke tampilan, dan terakhir V, numerik menunjukkan posisi desimal, bila titik desimal tidak disertakan. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan gambar yang ada ini, maka gambar tersebut merupakan bentuk khas yang digunakan untuk menggambarkan penyimpanan data. Nah, yang termasuk ke dalam formnya itu adalah ID. ID ini entry wajib untuk mencegah analis menyimpan informasi yang berlebihan. Contohnya adalah D1 untuk customer master. Untuk namanya, itu adalah customer master, aliasnya client master, dan deskripsinya juga ada. Itu sama dengan yang pada bagian yang di atas tadi. Nah, untuk selanjutnya, jenis filenya, baik itu komputer atau manual. Nah, seperti ini. Karakteristik dari data store-nya. Untuk file tipe itu terdiri dari komputer dan manual. Untuk file format itu terdiri dari database, index, sequential, dan direct. Nah, jumlah maksimum dan rata-rata catatan pada file serta pertumbuhan per tahun. Untuk informasi ini membantu analis untuk memprediksi jumlah ruang disk yang diperlukan untuk aplikasi dan diperlukan untuk perencanaan akuisisi perangkat keras. Nah, yang selanjutnya itu nama file atau kumpulan data menentukan nama file. Jika diketahui pada tahap desain awal, item ini mungkin dibiarkan kosong. Bentuk elektronik yang diproduksi menggunakan visible, ini menunjukkan bahwa customer master disimpan di komputer dalam bentuk database dengan jumlah maksimum 45.000 pencatatan. Yang selanjutnya, struktur data harus menggunakan nama yang ditemukan dalam kamus data, menyediakan tautan ke elemen untuk penyimpanan data ini. Atau elemen data dapat dijelaskan pada formulir deskripsi penyimpanan data atau pada layar ayat cache untuk penyimpanan data. Nah, untuk kunci primernya ini, atau untuk kunci primer dan sekunder harus berupa elemen atau kombinasi elemen yang ditemukan dalam struktur data. Contohnya nomor pelanggan yang merupakan kunci utama, dan nama pelanggan itu harus unik gitu. Dan untuk nama zip dan jumlah year to date yang dibeli adalah kunci sekunder yang digunakan untuk mengontrol sequencing catatan pada laporan dan untuk menemukan catatan langsung. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya itu mengenai
Creating the Data Dictionary yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu Creating the Data Dictionary. Nah, entry kamus data dapat dibuat setelah diagram aliran data selesai atau dapat dibuat ketika DFD sedang dikembangkan. Penggunaan notasi aljabar dan catatan struktural memungkinkan analis untuk mengembangkan kamus data dan diagram aliran data menggunakan pendekatan top-down. Sebagai contoh, analis mungkin akan membuat diagram nol setelah melakukan interview pertama dan pada saat yang bersamaan, analis juga membuat entry kamus data awal. Nah, biasanya entry ini terdiri dari nama aliran data yang ditemukan pada diagram aliran data dan struktur datanya yang sesuai. Nah, setelah melakukan beberapa wawancara tambahan dengan pengguna untuk mempelajari detail sistem dan mempelajari bagaimana mereka berinteraksi, kemudian analis akan memperluas diagram aliran data tersebut dan membuat diagram anak. Nah, kamus data itu kemudian dimodifikasi untuk memasukkan catatan struktural baru dan elemen yang diperoleh dari wawancara lebih lanjut, observasi, dan analisis dokumen. Nah, setiap tingkat diagram aliran data harus menggunakan data yang sesuai untuk tingkat tersebut. Diagram 0 harus mencakup formulir, filter, laporan, dan catatan. Saat diagram anak dibuat, aliran data masuk dan keluar dan proses menjadi lebih rinci, termasuk catatan dan elemen struktural. Nah, berikut ini adalah diagram dan diagram anak yang terdiri dari dua level diagram. Nah, ini merupakan entry kamus data yang sesuai untuk menghasilkan employee paycheck. Pada proses 5 yang terdapat pada diagram 0 adalah gambaran umum dari employee paycheck. Nah, entry kamus data yang sesuai untuk employee record adalah yaitu nomor karyawan, informasi personal, informasi gaji, informasi pembayaran saat ini, dan informasi terkini. Begitu juga dengan time file record, yaitu entry yang tepat untuk adalah nomor karyawan, nama karyawan, dan jam kerja. Dan juga untuk pada employee paycheck, entry kamus data yang sesuai adalah nomor karyawan, nama karyawan, alamat, jumlah pembayaran saat ini, dan juga jumlah pembayaran terkini. Nah, perhatikan pada diagram anak, penting bahwa nama aliran data pada diagram anak yang terkandung sebagai elemen atau catatan struktural pada dalam aliran data pada proses induk, contohnya pada wage information, yang merupakan input dalam proses 53, yaitu compute current pay amounts, merupakan catatan struktural yang terdapat pada employee record, yang merupakan input pada proses 5. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menganalisis input dan output. Nah, informasi input dan output ini merupakan langkah penting dalam membuat kamus data dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan aliran data input dan output sistem. Nah, format analisis input dan output biasanya itu berisi yang pertama, nama deskriptif untuk input dan output. Seperti jika aliran data pada diagram logis, nama input dan output itu harus mengidentifikasi data apa itu. Contohnya informasi pelanggan. Yang kedua, kontak pengguna yang bertanggung jawab untuk klarifikasi detail lebih lanjut, desain feedback, dan persetujuan akhir. Yang ketiga, menentukan apakah data tersebut merupakan data input atau output. Yang keempat adalah format aliran data. Yang kelima adalah elemen yang menunjukkan urutan data pada laporan atau screen. Yang keenam yaitu daftar elemen termasuk nama, panjang, dan apakah elemen dasar atau turunan, dan kriteria pengeditannya. Nah, setelah format selesai, setiap elemen harus dianalisis untuk menentukan apakah elemen tersebut berulang, opsional, atau saling lepas dari elemen lain. Nah, elemen yang termasuk dalam satu kelompok atau yang secara teratur bergabung dengan beberapa elemen lain dalam banyak struktur harus ditempatkan bersama dalam catatan struktural. Nah, selanjutnya
kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu mengembangkan penyimpanan data. Hingga saat ini, kami telah menentukan data apa yang perlu mengalir dari satu proses ke proses lainnya. Nah, informasi ini dijelaskan dalam struktur data. Informasi dapat disimpan di banyak tempat, dan di setiap tempat penyimpanan data mungkin berbeda. Sedangkan aliran data mewakili data yang bergerak, penyimpanan data mewakili data yang dalam keadaan diam. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa sebagian besar informasi sementara, yaitu informasi yang diperlukan untuk memenuhi pesanan tertentu. Tetapi beberapa informasi mungkin disimpan secara permanen, contohnya informasi tentang pelanggan atau informasi tentang item. Contoh lainnya yaitu nomor barang, deskripsi barang, dan biaya barang adalah contoh informasi yang relatif permanen. Begitu juga dengan tarif pajak, namun ketika biaya barang dikalikan dengan tingkat pajak, maka pajak yang dikenakan merupakan nilai yang tidak harus disimpan dalam penyimpanan data. Saat penyimpanan data dibuat hanya untuk satu laporan, kita dapat menyebutnya sebagai tampilan pengguna karena tampilan ini mampu mewakili cara pengguna yang ingin melihat informasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi keempat, yaitu using the data dictionary, atau menggunakan kamus data. Kamus data yang ideal adalah kamus data yang bersifat otomatis, interaktif, online, dan evolusioner. Saat analis sistem mempelajari tentang sistem organisasi, item-item data yang didapat ditambahkan ke kamus data. Akan tetapi, kamus data bukanlah tujuan segalanya, dan tidak boleh seperti itu. Untuk menghindari tujuan yang teralihkan dengan membangun kamus data yang lengkap, analis sistem harus melihat hal ini sebagai aktivitas yang paralel dengan analisis dan desain sistem. Untuk memiliki daya maksimum, kamus data harus diikat ke dalam sejumlah program sistem, sehingga ketika suatu item diperbarui atau dihapus dari kamus data, maka secara otomatis diperbarui atau dihapus dari database. Kamus data dapat digunakan untuk berbagai hal. Yang pertama yaitu untuk membuat laporan, layar, dan formulir. Yang kedua, untuk menghasilkan kode sumber program komputer. Yang ketiga, untuk menganalisis desain sistem, mendeteksi cacat, dan area yang perlu klarifikasi. Pertama, saya akan bahas mengenai kegunaan kamus data yang pertama, yaitu untuk membuat laporan, layar, dan formulir. Sebagai contoh, di dalam slide PPT terdapat gambar yang sebelah kiri yang menunjukkan kamus data untuk slip pengambilan pesanan divisi katalog WordPress. Karena elemen-elemen yang diperlukan telah ditentukan di kamus datanya, proses pembuatan dokumen fisik yang dalam contoh ini berupa slip pengambilan pesanan tinggal mengatur elemen-elemen di sini dengan cara yang estetis, menggunakan pedoman desain dan akal sehat. Elemen-elemen yang berulang dalam contoh ini yaitu item number, item description, size description, color description, section, self number, quantity order, and quantity pick akan dibentuk menjadi serangkaian kolom. Sementara itu record struktural seperti first name, middle name, and last name akan dikelompokkan bersama menjadi baris name. Setelah semua elemen-elemen dalam kamus data ini disusun dengan menggunakan pedoman desain dan akal sehat, maka akan terbentuk slip pengambilan pesanannya seperti pada gambar sebelah kanan di dalam PPT ini. Selanjutnya yaitu kegunaan kamus data yang kedua untuk menghasilkan kode sumber program komputer. Struktur data dan elemen untuk penyimpanan data biasanya digunakan untuk menghasilkan kode sumber bahasa komputer yang sesuai, yang kemudian dimasukkan ke dalam program komputer. Kegunaan kamus data yang ketiga yaitu untuk menganalisis desain sistem, mendeteksi cacat, dan area yang perlu klarifikasi.
Kamus data dapat digunakan bersama dengan diagram aliran data untuk menganalisis desain sistem, mendeteksi cacat dan area yang perlu klarifikasi. Beberapa pertimbangannya yaitu pertama, semua elemen dasar pada aliran data output harus ada pada aliran data input ke proses yang menghasilkan output. Yang kedua, elemen turunan harus dibuat oleh suatu proses dan harus dikeluarkan dari setidaknya satu proses yang bukan merupakan input. Pertimbangan yang terakhir yaitu elemen-elemen yang ada dalam aliran data yang masuk atau yang keluar dari data store harus ada di data store. Jika dimulai lebih awal, kamus data dapat menghemat banyak waktu dalam fase analisis dan desain. Kamus data adalah satu-satunya sumber umum dalam organisasi untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan perselisihan tentang segala aspek definisi data. Selanjutnya yaitu mengenai using data dictionaries to create XML. Extensible Markup Language adalah bahasa yang dapat digunakan untuk pertukaran data antar bisnis atau antar sistem dalam bisnis. XML mengatasi masalah berbagi data ketika pengguna memiliki sistem komputer dan perangkat lunak yang berbeda atau sistem manajemen basis data yang berbeda. Jika semua orang menggunakan perangkat lunak atau sistem manajemen basis data yang sama, XML ini tidak akan terlalu dibutuhkan. Setelah dokumen XML dibuat, data dapat diubah menjadi sejumlah format output yang berbeda dan ditampilkan dalam berbagai cara, termasuk output tercetak, halaman web, output untuk perangkat genggam, atau bisa juga ditampilkan dalam file format PDF. Dengan demikian, konten data dokumen dipisahkan dari format output. Konten XML didefinisikan sekali sebagai data dan kemudian diubah sebanyak yang diperlukan. Keuntungan menggunakan dokumen XML adalah analis dapat memilih hanya data yang perlu dimiliki oleh departemen internal atau mitra eksternal agar dapat berfungsi. Ini membantu untuk memastikan kerahasiaan data. Misalnya, perusahaan pelayaran mungkin hanya menerima nama pelanggan, alamat, nomor barang, dan jumlah yang akan dikirim, tetapi bukan informasi tentang kartu kredit dan data keuangan lainnya. Pendekatan yang efisien ini juga akan mengurangi terjadinya informasi yang berlebihan. Oleh karena itu, XML adalah cara yang tepat untuk mendefinisikan, mengurutkan, memfilter, dan menerjemahkan data ke dalam bahasa data universal yang dapat digunakan oleh siapa saja. XML dapat dibuat dari database, formulir, atau program perangkat lunak, atau dapat dimasukkan langsung ke dalam dokumen, editor teks, atau program entry XML. Kamus data adalah titik awal yang ideal untuk mengembangkan konteks XML ini. Kunci untuk menggunakan XML adalah membuat definisi standar data. Ini dilakukan dengan menggunakan satu set tag atau nama data yang disertakan sebelum dan sesudah setiap elemen atau struktur data. Tag menjadi metadata, atau artinya data tentang data. Data dapat dibagi lagi menjadi elemen dan struktur yang lebih kecil, sampai semua elemen didefinisikan. Elemen XML juga dapat menyertakan atribut, bagian data tambahan yang disertakan dalam tag, yang menjelaskan sesuatu tentang elemen XML. Selanjutnya, ini ada contoh penggunaan entry kamus data untuk mengembangkan konten XML. Struktur kamus data didefinisikan dalam dua kolom kiri, dan kode XML terdapat di sebelah kanannya. Data customer terdiri dari name, address, current balance, other information, and payment. Beberapa dari struktur ini akan dibagi lagi menjadi struktur-struktur yang lainnya. Dokumen XML cenderung mencerminkan struktur kamus data. Entry pertama selain garis yang mengidentifikasikan dokumen adalah customer. Yang mendefinisikan seluruh kumpulan informasi pelanggan.
Simbol kurang dari dan lebih dari digunakan untuk mengidentifikasikan nama tag. Hal ini mirip dengan kode HTML. Baris terakhir dari dokumen XML adalah tag penutup customer yang menandakan akhir dari informasi-informasi pelanggan. Pelanggan didefinisikan terlebih dahulu dan berisi atribut customer number. Tag name kemudian didefinisikan selanjutnya. Name adalah struktur yang terdiri dari last name, first name, and middle initial sebagai opsional. Dalam dokumen XML-nya, struktur ini dimulai dengan name, kemudian diikuti oleh last name, first name, and middle initial. Karena spasi tidak diperbolehkan dalam nama teks XML, garis bawah biasanya digunakan untuk memisahkan kata. Tag penutup name menandakan akhir dari grup elemen ini. Begitu seterusnya sampai entry ke terakhir, yaitu payment. Karena payment dapat dilakukan dengan cek atau kartu kredit, hanya salah satu dari ini yang boleh ada, karena boleh ada. Dalam contoh ini, payment dilakukan dengan menggunakan cek. Maka dalam dokumen XML-nya hanya ada tag cek. Selanjutnya yaitu mengenai XML document type definition. Seringkali struktur elemen konteks XML didefinisikan sebagai menggunakan dokumen type definition. Dokumen type definition digunakan untuk menentukan apakah konten dokumen XML valid, yaitu apakah sesuai dengan urutan dan tipe data yang harus ada dalam dokumen. Dokumen type definition mudah dibuat dan didukung dengan baik oleh perangkat lunak X standar. Setelah dokumen type definition selesai, dokumen type definition dapat digunakan untuk memvalidasi dokumen XML menggunakan XML standar. Dokumen type definition ini lebih mudah dibuat jika kamus data telah dilengkapi, karena analis telah bekerja dengan pengguna dan membuat keputusan tentang struktur data. Selanjutnya, gambar pada slide ini menunjukkan dokumen type definition untuk dokumen XML pelanggan. Kata kunci seperti doctype yang menunjukkan awal dari dokumen type definition atau DTD harus dalam huruf kapital. Elemen menjelaskan mengenai berbagai jenis elemen seperti customer, name, last name, first name, middle initial, dan sebagainya. Kemudian @list mendeskripsikan atribut. Mencantumkan nama elemen kemudian diikuti dengan nama atribut. Elemen yang memiliki kata kunci static PC data ini untuk data karakter yang diurai adalah elemen yang primitif, yang berarti elemen itu tidak didefinisikan lebih lanjut. Elemen yang memiliki serangkaian elemen di dalam tanda kurung berarti elemen tersebut adalah elemen turunan dan harus dalam urutan yang tercantum. Penyataan elemen name yaitu last name, first name, middle initial. Artinya nama tersebut harus memiliki nama belakang, harus dimulai dengan nama belakang, kemudian diikuti dengan nama depan dan diakhiri dengan inisial tengah. Tanda tanya setelah middle initial ini berarti bahwa elemen tersebut bersifat opsional dan mungkin tidak ada dalam dokumen untuk pelanggan tertentu. Tanda plus berarti ada satu atau lebih elemen yang dapat diulang. Contohnya customer harus berisi setidaknya satu tag customer atau dapat berisi banyak tag customer. Tanda bintang berarti ada 0 atau lebih elemen. Contohnya setiap customer
mungkin memiliki 0 atau hingga lebih elemen. 0 hingga banyak pesanan. Bila vertikal memisahkan 2 atau lebih elemen turunan nih, yang saling eksklusif. Contohnya payment dapat berisi cek atau kartu kredit sebagai opsi. Definisi daftar atribut untuk nomor pelanggan berisi ID kata kunci. Alasan dibalik menempatkan customer number sebagai ID adalah untuk memastikan bahwa customer ini tidak diulang dalam dokumen tersebut. Kata kunci stack required ini berarti atribut harus ada. Kata kunci stack implied berarti atribut tersebut bersifat opsional. Sebuah dokumen mungkin juga memiliki atribut href. Mungkin juga memiliki atribut href seperti ini, yang menghubungkan satu elemen dengan elemen lain, yang merupakan ID. Contohnya tag order customer number memiliki atribut customer number yang didefinisikan sebagai href. Selanjutnya yaitu mengenai XML schemas atau skema XML. Skema adalah cara lain yang lebih tepat untuk mendefinisikan konten dokumen XML. Skema dapat mencakup berapa kali tepatnya satu elemen dapat muncul serta tipe data di dalam elemen, seperti karakter atau nilai numerik, termasuk banyak elemen, batas data, dan jumlah tempat di sebelah kiri dan kanan bilangan desimal. Kamus data adalah titik awal yang sangat baik untuk mengembangkan dokumen XML. Dan jenis definisi atau skema dokumen. Keuntungan menggunakan XML untuk mendefinisikan data adalah dalam format XML, data dapat disimpan dalam format teks murni dan tidak bergantung pada perangkat lunak berpemilih apapun. Dokumen dapat dengan mudah divalidasi dan diubah menjadi format output yang berbeda. Kelompok atau organisasi industri mungkin terlibat dalam mendefinisikan struktur XML khusus industri, sehingga semua pihak yang terlibat memahami apa arti data tersebut. Ini sangat penting ketika nama elemen mungkin memiliki beberapa arti. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai materi Analyzing System Using Data Dictionaries. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.